Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Memahami CP, 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran, 4. Merancang pembelajaran. Pada video ini, kita akan mempelajari tahap pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang, atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 langkah, yaitu 1. Memahami rasional, 2. Memahami tujuan mata pelajaran, 3. Mempelajari karakteristik, dan 4. Mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami capaian di fase peserta didik, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya. Bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya, CP disusun dengan prinsip yang sama. Ibu dan Bapak Guru, memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka ibu bapak akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar.
Setelah mempelajari cara memahami naskah capaian pembelajaran, sekarang mari kita coba praktikkan pada salah satu mata pelajaran. Pada video ini, kita akan praktik memahami capaian pembelajaran dengan contoh mata pelajaran IPAS di fase B. Perlu diingat bahwa contoh ini juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain, karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Mari mulai dengan melakukan langkah pertama, yaitu memahami rasional. Dimulai dari memahami, mengapa peserta didik perlu mempelajari mapel ini. Rasional mata pelajaran terdiri atas definisi mapel, fungsi dan ruang lingkup. Dari teks ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa mapel IPAS menjadi penting untuk dipelajari. Karena ruang lingkup materi yang dibahas dalam mapel IPAS merupakan topik yang memiliki keterkaitan dengan keseharian hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, memahami apa fokus utama yang ingin dicapai dari mapel ini. Dalam paragraf ini, terlihat bahwa fokus utama pembelajaran IPAS adalah tentang bagaimana peserta didik mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk bisa menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap fenomena yang terjadi di sekitar. Artinya, kompetensi yang diharapkan bukan sebatas pengetahuan saja. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana mapel ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Dengan berbagai topik yang dibahas dalam mapel IPAS, diharapkan akan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu para peserta didik terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap akhlak mulia terhadap dirinya, terhadap alam, juga mengasah daya nalar peserta didik untuk menjadi lebih kritis, kreatif, dan juga mandiri. Dan ini merupakan salah satu wujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita ke tahap kedua, yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Ibu bapak bisa coba cari kata kerja operasional dalam kalimat-kalimat ini. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi bapak ibu guru untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ingin dicapai. Seperti berperan aktif, mengembangkan keterampilan inquiry, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah mempelajari karakteristik mata pelajaran. Apa sajakah karakter dan elemen yang terdapat dalam mapel? Pertama, pembelajaran IPAS memiliki karakter yang dinamis dan senantiasa berkembang berdasarkan penelitian terbaru. Artinya, pendidik juga perlu terus memperbarui wawasan dan keilmuannya. Kemudian, ada dua elemen utama dalam pembelajaran IPAS, yakni pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Elemen pemahaman IPAS memuat penjelasan mengenai peran pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada elemen keterampilan proses, kita dapat mempelajari mengenai peran keterampilan inquiry dalam pendidikan sains. Elemen keterampilan proses menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid untuk menunjang pemahaman sains. Artinya, pendidik bisa menggunakan 6 keterampilan ini sebagai siklus pembelajaran untuk mencapai elemen pemahaman IPAS. Jadi, setiap mempelajari ruang lingkup materi apapun, peserta didik selalu melalui proses sebagai berikut. Mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, kemudian merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, lalu mengevaluasi dan refleksi, dan diakhiri dengan mengkomunikasikan hasil. Hal inilah yang menjadi karakteristik mata pelajaran IPAS dan semua kelompok mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran lainnya tentu akan memiliki karakteristik dan elemen yang berbeda. Namun, pendekatan inquiry seperti keterampilan proses ini bisa juga diterapkan dalam perencanaan pembelajaran lainnya. Tahap terakhir adalah mempelajari capaian per fase. Dalam bagian ini, kita bisa mencari tahu mengenai 1. Apa yang akan dipelajari di fase ini. 2. Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP. Ibu bapak bisa mempelajari fase yang dimana ibu bapak mengajar dan menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi
dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Misal, dalam kalimat ini disebutkan peserta didik akan mempelajari keterkaitan antara pengetahuan IPAS dengan konsep-konsep yang ada di lingkungan sekitar. Artinya, pembelajaran mengenai konsep IPA dan IPS harus bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan keseharian murid. Kemudian murid perlu menunjukkan pemahamannya dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tabel elemen, kita bisa melihat lebih rinci kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari di fase tersebut. Jika diperlukan, pendidik bisa mempelajari juga fase sebelum atau setelahnya untuk membantu melihat kesinambungan antar fase. Dengan memahami CP IPAS ini, pendidik bisa mengetahui di antaranya, mapel IPAS tidak berfokus pada banyaknya pengetahuan yang diserap peserta didik, tapi bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuannya. Mapel IPAS menekankan pada keterampilan proses atau inquiry pada siklus belajarnya. Hal ini sangat mempengaruhi pada perencanaan belajar nantinya. Hal-hal ini tidak akan diketahui oleh pendidik jika ia tidak membaca dan mempelajari CP-nya masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses merumuskan capaian pembelajaran ini juga melibatkan para guru. Maka, sebagai orang yang terlibat langsung di lapangan, umpan balik dari kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dengan memahami CP, merumuskan TP, dan menyusun ATP sampai modul ajar, maka ibu bapak juga kelak dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait CP ini. Sekarang, silakan ibu bapak melanjutkan mempelajari CP masing-masing atau menyimak contoh-contoh lain jika diperlukan. Setelah mempelajari tentang prinsip merumuskan tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran. Pada video ini, kita akan praktik merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2 pada mata pelajaran IPAS di fase B, yaitu mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Ibu dan bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Sebelum memulai, siapkan kembali dokumen capaian pembelajaran masing-masing, serta buku catatan atau laptop untuk praktik. Pada alternatif 2, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen pemahaman IPAS. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah menganalisis hubungan. Lingkup materinya adalah fungsi panca indera. Pada kalimat selanjutnya, peserta didik diminta membuat alat simulasi. Lingkup materinya adalah siklus makhluk hidup. Dan dilanjutkan untuk semua kalimat dalam semua elemen. Langkah kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, hasil identifikasi ini bisa kita tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat. Karena dalam karakteristik mata pelajaran IPAS, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Kita juga bisa mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Misal, untuk contoh berikut, dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup energi. Ini hanya salah satu contoh cara untuk memudahkan analisis, bukan menjadi format atau cara baku. Sedangkan untuk elemen keterampilan proses, kompetensi ini merupakan keterampilan inquiry yang bisa membantu pemahaman IPAS di setiap ruang lingkup materi. Informasi seperti ini didapatkan saat kita mempelajari CP. Jadi, kompetensi pada elemen ini dikembangkan saat melaksanakan elemen pemahaman dan bisa dijadikan referensi
saat melakukan perencanaan pembelajaran di setiap ruang lingkup. Tahap terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk kalimat pada CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Namun ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Misal, untuk capaian pembelajaran berikut, lingkup materinya adalah perubahan wujud zat. Namun, sebelum peserta didik mampu menganalisis mengenai perubahan wujud zat, tentunya peserta didik harus mempelajari dulu tentang jenis wujud zat dan karakteristiknya. Dengan begitu, untuk kalimat CP ini bisa kita rumuskan tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengidentifikasi wujud zat yang ada di sekitarnya. 2. Menganalisis karakteristik wujud zat berdasarkan hasil pengamatan. 3. Menceritakan konsep perubahan wujud zat berdasarkan hasil percobaan. Nah, Ibu Bapak, tadi adalah tutorial cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan alternatif kedua. Mudah kan? Langkahnya hanya ada 3, yaitu 1. Mengidentifikasi kata kunci pada CP. 2. Mengelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya. 3. Dan terakhir, merumuskan tujuan pembelajarannya. Untuk memahami berbagai cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak dapat melihat referensi yang terdapat dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Jangan lupa untuk memperhatikan juga kedalaman ruang lingkup materi dan kompetensi prasyarat saat merumuskan tujuan pembelajaran. Selamat mencoba! Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran tersebut menjadi sebuah alur atau disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sebenarnya memiliki fungsi serupa dengan silabus yang selama ini kita kenal. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Dalam menyusun ATP, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian, atau tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Pada tahap ini, kita dapat menggali kata kunci yang ada dalam CP. 2. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Artinya dalam penyusunan ATP, memang didedikasikan untuk memenuhi CP dalam satu fase dan tidak dapat diteruskan pada fase setelahnya. 3. Sama seperti saat memahami CP, alur tujuan pembelajaran juga perlu dikembangkan secara kolaboratif dengan guru satu fase. Misalnya, kolaborasi antara guru kelas 1 dan 2 untuk fase A, atau kolaborasi guru matematika di kelas 7, 8, dan 9 SMP untuk fase D. 4. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pendidik yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. 5. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. 6. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana yang lebih rumit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya dalam matematika, penjumlahan dan pengurangan diajarkan lebih dahulu baru pada konsep perkalian. Atau mengajarkan penyusunan kalimat efektif dahulu, baru mengajarkan penyusunan paragraf pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 7. Dokumen alur tujuan pembelajaran disajikan dengan sederhana dan langsung ke intinya, agar mudah dipahami oleh pendidik lain yang membaca. Jika satuan pendidikan mau memasukkan proses berpikir dalam menyusun ATP, bisa disajikan sebagai lampiran. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor
atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. 9. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang atau tidak meminta guru untuk memilih. Apabila ibu bapak menginginkan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka disarankan membuat alur tujuan pembelajaran lain. Urutan atau alur perlu jelas sesuai kebutuhan peserta didik, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. 10. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogi. Dalam menyusun dan mengurutkan TP menjadi ATP, ibu bapak juga dapat memilih dan mengacu berbagai cara yang diuraikan dalam tabel berikut. Berikut adalah ilustrasi dari ATP. Ilustrasi ini menggambarkan peta perjalanan yang akan dilalui peserta didik untuk menyelesaikan sebuah fase. Dalam perjalanannya, peserta didik akan melewati tujuan pembelajaran secara bertahap, sampai nanti di ujung fase. Satuan pendidikan bisa memilih untuk menggunakan contoh ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek atau memodifikasi ATP sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. ATP ini dikembangkan untuk setiap fase CP. Setiap fase terdiri atas 1-3 kelas. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama, agar tujuan pembelajaran dapat disusun secara berkesinambungan. Dalam proses merancang pembelajaran, ibu dan bapak guru dapat memilih peran berikut. 1. Menggunakan contoh yang disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar. 2. Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan pemerintah. 3. Atau merancang sendiri berdasarkan CP. 3 pilihan ini memberikan kesempatan ibu bapak untuk belajar menerapkan kurikulum Merdeka yang juga sesuai dengan proses belajar ibu bapak saat ini. Contoh menyusun ATP dapat dipelajari pada video berikutnya. Selamat belajar dan mencoba! Setelah mempelajari tentang prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran. Video ini akan menggunakan mata pelajaran IPAS di fase B sebagai contoh. Ibu dan bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Menyusun ATP dilakukan setelah kita semua telah menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Saat menyusun ATP, langkah pertama yang dilakukan adalah 1. Berkolaborasi dengan guru satu fase. Pada contoh ini, berarti ATP harus disusun berdasarkan hasil diskusi guru kelas 3 dan 4 SD. 2. Susun tujuan pembelajaran secara logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Misal, kita mau mengurutkan secara hierarki. Adakah konsep dasar yang perlu dipelajari dulu sebelum mempelajari konsep lainnya? Dalam lingkup materi IPAS di fase B, peserta didik harus terlebih dulu menguasai mengenai wujud zat dan energi sebelum mempelajari siklus air. Atau, sebelum mengidentifikasi tempat tinggalnya di tingkat provinsi, peserta didik perlu mengidentifikasi dulu wilayah tempat tinggal dimulai dari level desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota. Ini yang disebut dengan cara pengurutan hierarki. Atau, kita mau mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Misal, murid sebaiknya memahami dulu mengenai konsep alat tukar sebelum mengaitkannya dengan nilai mata uang. Ibu bapak juga bisa mengurutkan secara deduktif, yaitu dari lingkup materi yang umum ke spesifik. Misal, berbicara tentang keragaman budaya atau kearifan lokal sebelum mengerucut ke pelestariannya. Selain itu, penyusunan ATP juga dapat mempertimbangkan tingkatan kelas. Karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai dengan 3 tahun, kita bisa mempertimbangkan mengenai konsep yang sebaiknya diajarkan di level kelas yang lebih tinggi.
karena sudah masuk ke konsep yang lebih abstrak atau kompleks. Misal dalam contoh IPAS di fase B, pendidik berpendapat pemahaman mengenai sejarah sebaiknya diajarkan di kelas 4 karena membutuhkan tingkat literasi yang lebih baik. Sedangkan, mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri-cirinya bisa diajarkan di kelas 3 karena lebih konkret dan peserta didik juga bisa diajak mengamati langsung. Dengan beberapa cara pengurutan tadi, akhirnya tersusunlah ATP dengan gambaran besar sebagai berikut. Inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Sebuah rangkaian peta belajar murid dalam satu fase yang disusun agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkesinambungan menuju capaian pembelajaran yang diharapkan di akhir fase. Itulah contoh cara menyusun ATP. Jika kita ulas kembali, ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu 1. Berkolaborasi dengan guru satu fase. 2. Dan menyusun urutan tujuan pembelajaran secara logis. Ibu bapak guru bisa memilih cara pengurutan yang sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Bisa juga mengkombinasikan beberapa metode seperti yang dilakukan pada contoh ini. Selamat mencoba!